Shalom sahabat motivasi Kristen, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua masih ada dalam kasih dan pertolongan dari Tuhan kita. Pada kesempatan ini, channel Motivasi Kristen akan membahas 7 malaikat yang akan berdiri di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Untuk itu, bagi para penonton setia channel Motivasi Kristen, tetap stay agar bisa mengetahui malaikat apa saja itu. Yang pertama ada malaikat Mikael. Mikael digambarkan dalam kitab suci sebagai salah satu ketua yang paling tinggi dari para malaikat-malaikat lainnya. Mikael sering digambarkan sebagai pemuda tampan yang memiliki sayap dengan berwarna biru terang dan bercahaya. Mikael juga sebagai pimpinan pasukan surga dalam kemenangan mereka atas kekuasaan di neraka. Dia telah dihormati dan dipanggil sebagai pelindung dari zaman para rasul. Tuhan menciptakan malaikat Mikael dan memberikan kepadanya tanggung jawab alam, hujan, salju, guntur, petir, angin, dan awan. Oleh karena itu, malaikat Mikael tahu di mana dia harus mengirim hujan, angin, salju, dan awan tanpa usaha di pihaknya. Yang kedua ada malaikat Gabriel. Gabriel merupakan salah satu dari 2 malaikat ranking tertinggi di surga. Dia adalah malaikat terkemuka yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai asistennya. Dia adalah malaikat akan kabar sukacita, kemanusiaan, kebangkitan, surga rahmat, dendam, kematian, wahyu, kebenaran, harapan, pembawa berita, pembawa mengungkapkan jawaban, dan pembuat perubahan. Gabriel disebut sebagai malaikat yang tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Salah satu pesan yang pernah disampaikan adalah berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus kepada Maria yang tertulis dalam Injil Lukas 1 ayat 29 dan 26. Yang ketiga ada malaikat Rafael. Rafael berarti Medicine of God. Rafael dibebankan tugas untuk menyembuhkan bumi dan memiliki tugas khusus untuk melindungi orang muda. Rafael adalah malaikat doa, kasih, sukacita, penyembuhan, cahaya, ilmu pengetahuan, dan kesabaran. Salah satu tugas mulia atau tugas yang paling utama dari malaikat Rafael adalah malaikat penyembuhan. Yang keempat ada malaikat Jopiel. Jopiel memiliki arti Beauty of God. Jopiel adalah malaikat surga dan malaikat pelindung seniman. Ia mengajarkan kesadaran kekuatan cahaya dalam diri sendiri. Bahkan ia membantu menyerap informasi, belajar untuk melewati tes, pembubaran kebodohan, kesombongan, dan pikiran sempit. Jopiel merupakan malaikat yang mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden setelah mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan Allah. Yang kelima ada malaikat Asriel. Malaikat ini menjadi malaikat yang paling ditakuti oleh manusia dan semua makhluk hidup lainnya, karena tugasnya adalah mencabut nyawa dan menghentikan segala kemungkinan dari jalan kehidupan manusia. Asriel adalah malaikat yang ditugaskan pertama kali oleh Tuhan Allah untuk mengumpulkan tanah liat dari muka bumi sebagai bahan dasar untuk penciptaan manusia. Setelah berhasil mengumpulkan tanah liat, maka Tuhan Allah memberikannya kedudukan sebagai eksekutor untuk mengambil nyawa manusia. Yang keenam ada malaikat Uriel. Uriel adalah malaikat terkemuka di pengetahuan dan memiliki banyak sebutan dan sebagai salah satu anggota yang paling setia. Uriel juga bertugas untuk menjaga Tartarus atau jurang maut. Uriel merupakan salah satu malaikat kerub yang turut menjaga jalan Taman Eden. Uriel digambarkan sebagai malaikat dengan pedang api. Meskipun nama Uriel tidak disebutkan dalam Alkitab, tetapi Uriel juga disebut sebagai malaikat yang turun saat tulah ke-10 di Mesir berlangsung. Yang ketujuh ada malaikat Israfel. Israfel dikenal sebagai malaikat pelindung tamu yang dikatakan memiliki suara termanis dari semua makhluk Tuhan yang bernyanyi memuji Tuhan dalam 1000 bahasa yang berbeda. Pada akhir zaman, Israfel akan turun ke bumi dan berdiri di atas batu karang suci di Yerusalem dan meniup sangkakala mengagumkan yang akan membangkitkan orang mati dari tidur mereka dan memanggil semua orang yang pernah hidup untuk tampil dan diadili. Israfel melihat 3 kali setiap hari dan 3 kali setiap malam ke dalam neraka dan bersedih pada penderitaan orang-orang terkutuk jiwanya, di mana kemudian ia akan menangis sehingga air matanya akan membanjiri bumi. Nah, itu dia 7 malaikat yang akan berdiri di hadapan Tuhan pada hari penghakiman. Pesan kepada kita semua, marilah kita taat dan setia kepada Kristus,
sehingga pada saatnya nanti kita bersama-sama dengan Dia di sorga. Tuhan Yesus yang punya hidup ini memberkati kita semua. Amin.